Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernahkah kita bertanya siapa sebenarnya kita, dari mana kita datang, dan kemana kita akan kembali? Surat At-Tin, surat ke-95 dalam Al-Quran, menjawab pertanyaan itu dengan bahasa yang indah dan penuh makna. Mari kita tadabbur ayat demi ayat. Allah berfirman, demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit Sinai, dan demi negeri yang aman ini. Allah bersumpah dengan hal-hal ini. Yang pertama, tin dan zaitun, buah yang tumbuh di negeri Syam, Palestina, tanah penuh berkah tempat Nabi Isa alaihi salam berdakwah. Zaitun bahkan disebut berkali-kali dalam Al-Quran sebagai pohon penuh manfaat. Yang kedua, bukit Sinai, tempat Nabi Musa menerima wahyu Taurat. Gunung yang menjadi saksi perjanjian besar antara Allah dan Bani Israel. Yang ketiga, Makkah, negeri yang aman, tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW sekaligus kiblat umat Islam di seluruh dunia. Kenapa Allah bersumpah dengan semua ini? Karena dari tanah para nabi inilah lahir petunjuk, risalah, dan cahaya yang membimbing manusia menuju kebenaran. Seakan Allah ingin mengingatkan kita, jangan abaikan sejarah, karena risalah para nabi itu selalu bersambung. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diciptakan dengan kesempurnaan. Tubuh yang seimbang bisa berdiri tegak, bisa bicara, akal yang bisa membedakan benar dan salah, hati yang bisa merasakan cinta, kasih, dan iman. Ini berbeda dengan makhluk lain. Hewan punya insting, malaikat punya ketaatan, tapi manusia diberi kebebasan memilih. Inilah yang menjadikan kita mulia sekaligus beresiko. Kalau kita merasa minder, merasa hidup tak pernah berarti, ayat ini berkata, tidak, engkau diciptakan dalam bentuk terbaik. Tugas kita adalah menjaga dan menggunakan potensi ini untuk kebaikan. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Tapi manusia bisa jatuh. Kalau potensi luar biasa tadi dipakai untuk keburukan, maka manusia bisa lebih rendah dari hewan. Hewan tidak pernah minum miras, manusia bisa. Hewan tidak pernah korupsi, manusia bisa. Hewan mengikuti insting saja, tapi manusia punya akal. Jika disalahgunakan, ia terjatuh lebih hina. Inilah realita manusia bisa naik setinggi malaikat atau jatuh sehina-hinanya, semua tergantung pilihan. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Allah memberi jalan keluar. Hanya dengan iman dan amal soleh, manusia bisa menjaga kemuliaannya. Iman adalah keyakinan di hati, dan amal soleh adalah bukti nyata. Kalau iman tanpa amal, artinya kosong. Amal tanpa iman, artinya rapuh. Keduanya harus sejalan. Allah berjanji pahala yang tidak putus-putusnya, maka kesenangan dunia yang sebentar, tapi kebahagiaan abadi di akhirat. Maka, apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan? Pertanyaan yang menusuk hati. Coba renungkan. Kalau di dunia ada orang jahat yang bebas, ada orang baik yang menderita, apakah adil? Kalau tidak ada pembalasan setelah mati. Logika sederhana. Harus ada di akhir, harus ada hari akhir. Kalau ada pengadilan Allah, agar keadilan benar-benar ditegakkan. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Allah menutup surat ini dengan pertanyaan retoris. Siapa lagi hakim yang lebih adil daripada Allah? Tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Tidak ada kezaliman yang lolos dari perhitungan. Surat At-Tin mengajarkan 3 hal besar. Yang pertama, kita mulia. Diciptakan dengan bentuk terbaik, diberi akal, hati, dan potensi, jangan meremehkan diri. Yang kedua, kita bisa jatuh.
Kalau potensi itu disalahgunakan, kita lebih rendah dari binatang. Maka iman dan amal soleh adalah kunci. Yang ketiga, keadilan Allah pasti. Jangan putus asa kalau dizolimi. Jangan merasa aman kalau berbuat dosa. Semua akan ada balasannya. Kalau kita melihat dunia hari ini, banyak orang kehilangan arah, mabuk dengan harta, popularitas, atau nafsu. Surat ini mengingatkan, jangan biarkan dirimu jatuh. Ingat, Allah menciptakanmu dalam ahsani taqwim, bentuk terbaik. Teman-teman, mari kita jadikan surat Atin sebagai pengingat harian. Saat kita merasa rendah, ingatlah, Allah menciptakan kita mulia. Saat tergoda maksiat, ingatlah, kita bisa jatuh serendah-rendahnya. Saat kecewa dengan ketidakadilan dunia, ingatlah, Allah Maha Adil, semua akan dihisap. Semoga kita semua menjadi hamba yang menjaga iman, memperbanyak amal soleh, dan akhirnya mendapat pahala yang kekal di sisi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.